taala, pengarang kitab ini menyampaikan wa fis sahihaini, dan terdapat di dalam dua kitab sahih. Kalau ada as-sahihaini berarti Al-Bukhari dan Muslim. Kalau asy-syaikhani berarti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau asy-syaikhan itu maksudnya orangnya, dua syekh. Ya, jadi kalau nanti Anda ngaji misalnya mustalah hadis, ya, nanti ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Anda akan temukan maratibus sihhah, di antaranya urutan-urutan hadis sahih, turunan-turunannya. Ya, termasuk nanti sebelumnya ngaji dulu apa itu hadis, apa bedanya hadis dengan Quran, ada berapa ragam hadis, kenapa disebut sahih, ada definisinya. Enggak semua nanti berinteraksi dengan hadis itu memahaminya ya sesuai pemahaman kita, tidak. Ulama sudah membuat pakem dari awal supaya menjaga agama ini tetap benar. Itulah keindahan dalam Islam. Jadi di Islam itu tidak ada satupun ajaran kecuali terjaga kualitasnya, dan itu bersanad sampai ke penutur awalnya. Ya, makanya hadis disebut sahih itu ada syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti ittisalis sanad al adli ad-dhabit. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syududin wala illatin qadihatin. 5. Paham? Tidak. Ya, mattasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Bersambung sanad nanti dibagi lagi. Ada yang mutawatir, ya, yang banyak diriwayatkan dari Nabi, orangnya banyak. Seperti inilah Nabi ngajar orang banyak, sehingga tidak tertutup, ya. Awas nih, kemungkinan-kemungkinan yang ada itu untuk paham. Jadi semuanya memungkinkan mereka itu untuk mendengar, sehingga tidak ada satupun peluang untuk dusta, karena yang meluruskan banyak. Ya, yang meluruskan banyak karena terlalu banyak saksinya. Kalau satu orang mau bicara menyimpang, banyak yang meluruskan. Itu mutawatir. Di bawah itu nanti ada masyhur. Ya, di bawah itu nanti ada ahad dan seterusnya. Nggak boleh putus. Kalau putus nanti ada istilah lagi. Kalau maqbu', tengah-tengah nanti ada mu'dhal. Misalnya dari 5 orang di tengah-tengah urutan ketiga dengan 4 hilang orangnya. Belum ditelusuri, belum ketemu, turun status tuh. Jadi mu'dhal. Nanti dari sahih jadi dhaif. Dhaifnya apa nanti? Ada babnya lagi. Jadi jangan serta-merta begini, ini dhaif, nggak bisa diamalkan. Nah, itu belum belajar ilmu hadis. Karena dhaif pun ada urutannya lagi. Ya, nanti kalau sifatnya di periwayat misalnya gini. Ini kan adil. Adil nanti ada ukuran. Dhabit itu kuat hafalan. Enggak au. Ya. Sekarang koma, besok titik gitu. Ya. Sekarang Rabu, besoknya tiba-tiba harusnya Kamis jadi Minggu. Ya, kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Udah pusing kan? Aduh. Beda-beda. Ya, itu beda-beda, hilang dikit aja turun status. Imam At-Tirmidzi buat klasifikasi. Kalau ada perawi nyebutkan A, tiba-tiba jadi B, walaupun tipis itu turun nanti hadisnya dari sahih jadi hasan. Ya, masih kuat ingatannya, cuma nanti ada idtirab dalam beberapa, keraguan dalam beberapa hal, turun status. Itu sampai begitu. Sampai begitu. Belum nanti penelusuran lebih jauh. Orang ini benar nggak? Perilakunya bagaimana? Pernah bicara yang menyimpang nggak? Imam Al-Bukhari itu udah jalan jauh. Karena mendapat informasi ada seseorang itu punya koleksi hadis di zaman beliau. Jalan jauh ditunjukkan untuk ngambil hadis itu. Antum masih enak nih. Berangkat dari rumah gak tahu jadwal kajiannya. Kan? Berangkatnya fasilitas enak. Berangkat tinggal pilih, ada kendaraan dari roda 4 sampai roda 2 dan seterusnya. Apalagi yang rumahnya dekat, tinggal jalan aja gitu. Di masjid fasilitas enak. Imam Al-Bukhari sampai nanya-nanya, dengar info, nanya, jalan kaki dikejar. Sampai ke dekat rumahnya, tiba-tiba orang itu sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut hewan lain. Datang hewannya, ternyata nggak dikasih makan. Pura-pura mau ngasih makan, ternyata tidak ngasih makan. Itu melihat itu, Imam Al-Bukhari balik lagi, Pak. Ditanya kan, ya Imam, au kama qal, Imam kenapa kok nggak jadi ngambil? Ya dia sama hewan aja bohong, apalagi sama Nabi katanya. Tuh.
Padahal belum tentu, mungkin hadis yang disampaikan ini keliru, belum tentu. Tapi karena etikanya bermasalah, integritasnya bermasalah, tidak diambil. Kenapa? Karena khawatir nanti agama ini menjadi celah. Oh pantas umat Islam begitu, hadisnya diambil dari orang yang fasik. Nah itu maksudnya. Maka nanti ada ilmu namanya jarah wa ta'dil. Ada kitab nanti Mizanul I'tidal. Enggak sembarangan belajar hadis itu. Ada runtutan. Saya dari pesantren tuh udah riset tuh. Ya, ada Mu'jam Fahras di Al-Fadil hadis tuh berapa jilid tuh besar-besar. Ini setengah meja lah kitab, sepertiga meja gini. Ya, tapi ada racun-racunnya juga, ada yang ngarangnya orientalis, macam-macam dan sebagainya. Itu mesti hati-hati, mesti teliti. Nah itulah, nanti dibikin urutan. Yang pertama nanti mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim muridnya sepakat pada satu syarat hadis dengan kualifikasi ketat, maka itu urutan pertama. Yang kedua rawahul Bukhari, ketiga man farada alaihil Muslim. Setelah itu baru urutan-urutan yang lainnya. Ya, ada nanti Abu Daud, ada Tirmidzi, ada macam-macam dan seterusnya. Kalau ketemu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, itu tingkat paling tinggi. Nomor satu. Kalau digabungkan riwayat itu dan pasti sahih itu keduanya. Dalam riwayat kitab sahihnya ya, disebutnya namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu contoh yang Sahih Al-Bukhari. Coba ulang itu. Ya. Nah, karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari, maka disatukan dengan Jami' Sahihnya Imam Muslim, digabungkan sahih dengan sahih ketemu, gabungkan jadi dua, maka sahihaini. Gampang ya, kalau ada ain, ujungnya pasti dua. Mukmin satu, mukminain dua. Muslim satu orang, muslimain dua orang. Ain satu orang, satu mata, ainain dua mata. Qurrata ainaini, dia adalah permata bagi kedua mataku. Jadi maksudnya apa? Kalau ada namanya qurrata ain tuh, mudah-mudahan anak tuh kalau dipandang jadi bahagia ibu bapaknya. Ya, akhlaknya mulia. Ini wafis sahihaini, itu maksudnya. Dan terdapat di dalam dua kitab sahih. Artinya penutup dari subtopik ini dicantumkan hadis paling sahih dengan martabat pertama. Tidak mungkin bikin begini kalau bukan ahli hadis, karena beliau pun punya sanad. Dibuka dengan hadis yang kualitas terbaik, ditutup dengan hadis kualitas terbaik. Jadi mau dibantah susah. Ya, mau punya kitab, ini kan tidak disebutkan referensi. Karena kalau ulama dulu itu mengarang untuk memudahkan saja, waktu terbatas, alat-alatnya terbatas juga, nyari kertasnya nggak mudah nulisnya, waktunya terbatas, dalam keterbatasan karyanya banyak, tapi muridnya taat, sami'na wa ta'na. Jadi kalau ulamanya bilang A, langsung dikerjakan, karena tahu ulama betulan, nggak banyak nanya. Nah yang sekarang dikasih tahu sami'na wa nanyaina. Nah, semua dipukul rata, dikasih hadis nanya, mana referensinya, mana dalilnya. Dikasih kitab gak bisa baca, tolong bacain. Repot habis waktu kita di situ.